Seorang kuli menendang batu bata sembarangan. Untung saja gadis kurir ini melihat. Dia langsung menuju ke arah pria yang sedang menelpon itu. Namun batu bata mengenai kepalanya. Untung kepalanya memakai helm pelindung. Dia tidak tahu kalau pria yang dia selamatkan adalah miliarder. Gadis ini bergegas menghampirinya, dan bertanya apakah pria ini terluka. Namun pria ini menatapnya dengan kaget. Karena wajah gadis di depannya ini sangat mirip dengan adik perempuannya. Melihat pria ini menatapnya ketakutan. Mengira dia terkejut akan kejadian tadi. Pria ini tersadar lalu bertanya apakah si gadis mau ke rumah sakit. Namun si gadis bilang dia berlatih kekuatan kepala besi. Jadi batu bata bukanlah apa-apa baginya. Si pria memberikan gadis ini kartu namanya. Menyuruhnya menghubunginya kapanpun. Lalu, gadis ini lanjut mengantar makanan. Dan pria ini menelpon adiknya dan bercerita hal aneh ini. Namun Yasmin tidak percaya ucapan kakaknya. Mengira sang kakak sedang bercanda tentang adanya saudara kembar yang hilang. Menutup telepon lalu menuju bandara. Menyambut tunangannya, Jaeson pulang dari luar negeri. Seorang pewaris tunggal keluarga konglomerat di Korea. Tentu saja ini diberitakan di berbagai media sosial. Jaeson berterima kasih atas sambutannya. Lalu memalingkan kepalanya dan pergi dengan sinis. Sehingga Yasmin jadi canggung. Di dalam mobil wajah Yasmin pucat. Jaeson memberikan Yasmin seuntai kalung berlian senilai ratusan juta. Menerima hadiah mahal ini Yasmin menjadi bahagia lagi. Memakainya lalu bertanya pada Jaeson. Namun Jaeson langsung tidur dan malas menjawab. Yasmin hanya menghela napas. Meski keduanya sudah bertunangan. Tetapi hubungan mereka seperti orang asing. Setelah makan Yasmin menyarankan meluangkan waktu berdua demi saling mengenal. Namun Jaeson bilang bahwa dia akan membuat daftar pribadi. Jadi tidak perlu buang waktu untuk mengenal. Yasmin ingin mencari alasan untuk pergi. Namun Jaeson selalu saja melihat jamnya. Lalu muncul orang yang menghampiri mereka. Jaeson langsung datang menyapa. Ternyata wanita ini adalah klien besar yang akan bernegosiasi dengannya. Namun wanita ini sudah memutuskan. Barangnya telah ditaruh di mall lain. Ketika ingin pergi, dia tertarik dengan kalung berlian Yasmin. Jaeson melihat ini merasa umpannya berhasil. Lalu menjelaskan. Kalung itu adalah kalung pembawa keberuntungan. Karena membuatnya berhasil melamar. Kalung ini adalah kalung pertama. Yang dirancang almarhum suaminya. Yang juga adalah kalung lamaran di hari pertunangannya. Yasmin baru menyadari dirinya telah dimanfaatkan. Cara Jaeson berhasil membuat klien besar menandatangani perjanjian bisnis. Setelah meninggalkan Yasmin pergi. Yasmin bertanya apakah dia telah dijadikan alat. Jaeson mengungkapkan semua. Lalu menjawab bukankah orang kaya bertunangan untuk saling memanfaatkan. Juga bilang kalau Yasmin ternyata berguna. Seusai bicara dia pergi. Yasmin pulang dengan marah lalu mengeluh pada ibunya. Tak disangka ibunya malah menamparkan Yasmin. Dan menyuruhnya bertahan bahkan jika dianiaya. Jika tidak dapat investasi dari perusahaan Jaeson, maka perusahaan keluarga akan bangkrut. Hanya pernikahan dengan perusahaan grup Matahari baru bisa selamat dari bahaya. Hari pertunangan mereka tiba. Namun Yasmin meninggalkan surat untuk kakaknya lalu menghilang. Ayah Jaeson datang dan bertanya kenapa tidak melihat Yasmin. Ibu Yasmin tak tahu bagaimana menjelaskannya. Datang menemui Ibu Siti. Mengatakan tentang rumor pembatalan pertunangan mereka sudah tersebar. Dalam 2 hari Yasmin harus ditemukan. Kalau tidak, investasi kepada perusahaannya dibatalkan. Ibu Yasmin marah dan bergegas melakukan pencarian. Saat ini sang kakak teringat gadis kurir yang telah menolongnya. Dia ingin gadis itu menggantikan adiknya bertunangan. Di sisi lain, Linda juga mengalami kesulitan. Neneknya tiba-tiba pingsan dan diopname. Sehingga butuh banyak uang. Di saat sedang mencari cara, sang kakak menemukan Linda. Keduanya saling berhadapan. Sang kakak akan membayar biaya perawatan nenek. Linda berubah menjadi orang kaya. Seorang kuli menendang batu bata sembarangan. Seorang gadis menyelamatkan pria di daerah konstruksi. Tak diduga pria ini adalah pria kaya. Karena wajah gadis ini dan gadis yang lari dari pertunangan mirip, maka dia diminta menyamar menjadi orang kaya yang harus menikahi pewaris keluarga kaya jahat. Hari ini Dani menjemput si gadis desa ke villa mewah. Dia terkejut melihat taman seluas lapangan basket. Ibu Yasmin yang melihatnya juga terkejut. Di dunia ini, ada gadis yang wajahnya persis dengan putrinya.
Namun Linda berjalan sambil mengeluh. Karena dia terlihat udik. Demi membuatnya seperti orang kaya, sang kakak membawanya berdandan. Dari ujung rambut hingga ujung kaki dirubah menyerupai Yasmin. Saat menerima telepon, tiba-tiba gelangnya jatuh dan tak sengaja ditendang orang lain. Linda sadar gelang keberuntungannya hilang. Lalu segera mencarinya. Kebetulan Jaeson ada urusan di sini. Gelang perlahan-lahan mendekat ke arah Jaeson. Tiba-tiba Jaeson melihat gelang itu. Mengambil lalu menggantungnya di hiasan pohon. Saat memasuki lift kebetulan mereka hanya berpapasan saja. Linda melihat gelang keberuntungannya tergantung di pohon. Seakan-akan kedua orang ini telah memiliki takdir. Sang kakak segera melatih Linda table manner. Saat makan jangan sampai memalukan. Ditambah lagi harus mengenali keluarga Jaeson. Tibalah hari pertemuan dengan keluarga Jason. Linda yang belum pernah bertemu mereka agak gugup. Masuk ke toilet untuk menenangkan diri. Tak diduga bertemu dengan Bibi yang dulu menipu uangnya. Bibi yang melihatnya langsung kabur. Linda mengejar tanpa memedulikan image-nya. Jaeson berhenti begitu melihat sosok yang ia kenala. Saat ini Linda memukuli si Bibi. Dengan cepat melumpuhkan si Bibi dan mengambil dompetnya. Saat Jaeson perlahan berjalan menuju ke sofa. Untung adiknya memanggilnya. Linda menoleh dan melihat artis terkenal yang disukainya, Jamie. Lalu apakah kakaknya adalah tunangannya? Dirinya yang bersembunyi membiarkan Bibi kabur. Lalu mengatur sikap dingin. Bahkan Jaeson tidak akan menyadari kalau dia adalah putri palsu. Tak bisa menahan tawa mau tidak mau dia tidak bisa bersembunyi lagi. Mendengar Jaeson bicara, Linda bingung. Supaya tidak ketahuan Jaeson kalau dirinya palsu, Linda hanya bisa berpura-pura minta maaf. Sebelum memasuki ruangan, Jaeson memperingatkannya lagi. Perilaku burukmu yang lari dari pertunangan cukup sekali. Kalau tidak ada mau jadi istri lebih baik pergi. Lagi pula banyak yang mau menggantikan posisimu. Mendengar ucapan si jahat ini Linda hampir saja menaikkan kepalanya. Saat memikirkan neneknya yang terbaring sakit, lebih baik dia tersenyum dan menyelesaikan tugas. Namun saat ini, mereka langsung berciuman di pertemuan pertama mereka. Presdir mendorong si gadis desa sambil berteriak. Raut wajah benci sambil mengelap bibir. Bertanya pada si gadis soal serangan diam-diam. Linda merasa canggung lalu lekas berjalan. Namun di saat makan, tiba-tiba ponsel Linda berbunyi. Nada deringnya adalah lagu yang dinyanyikan Jamie. Identitasnya sebagai penggemarnya ketahuan. Jamie mengundangnya ke acara jumpa fans. Mendengar itu tiba-tiba mata Linda berbinar. Melihat sekelilingnya menatapnya. Dia langsung bilang kalau mereka akan jadi keluarga. Sudah seharusnya saling mengerti dan menjalin hubungan baik. Mendengar ini ayah sangat senang pada menantunya. Jaeson tak bisa berkata apa-apa. Saat ini hidangan mewah sudah disajikan. Membuat Linda yang belum pernah melihatnya bingung. Saat sang kakak menyadari Linda bingung, memperlihatkan padanya cara makan. Supaya tidak memalukan. Akibatnya dia makan terburu-buru. Tanpa memedulikan image seorang putri dia makan sesukanya. Lalu sang ayah yang melihat ini merasa gembira. Ekspresi makan lahap juga sebuah anugerah. Mengingatkan mereka berdua cepat menikah. Supaya dia bisa menggendong cucu. Ibu Yasmin hanya bisa segera menyetujuinya. Akhirnya acara makan selesai. Ibu Siti membiarkan Jaeson dan Linda untuk bersama-sama. Ibu Yasmin dan sang kakak pergi lebih dulu. Mengira kalau Jaeson akan mengantarnya pulang. Tak disangka dia hanya berpura-pura saja tadi. Langsung meninggalkan Linda. Linda yang marah mengumpat. Untung saja sang kakak menjemputnya pulang. Mengambil catatan mengenai Yasmin, data kebiasaan dan juga teman-teman Yasmin. Memintanya untuk menghafal untuk keadaan darurat. Pada saat ini, calon ibu mertua menelpon dan menyuruhnya datang. Segera setelah sampai di rumah keluarga Jaeson. Saat ini dikejutkan dengan pemandangan taman sekitar. Ini semua benar-benar di luar imajinasi. Selanjutnya ibu mertua memberinya daftar mengenai kesukaan Jaeson. Membiarkannya supaya cepat memahami putranya. Lalu mengajak Linda makan. Menyuruhnya menunggu di kamar Jason. Melihat kamar Jason yang mewah dia jadi penasaran. Memakai helm lalu menari sesukanya. Tiba-tiba Jason muncul di hadapannya.
Melepas helm lalu Jason mengejeknya wanita palsu. Ternyata seorang gadis tomboy. Linda merasa canggung dan ingin keluar diam-diam. Tiba-tiba Jason mendorongnya. Menatapnya lalu ingin menciumnya. Linda mendorongnya jauh-jauh. Mengepalkan tinju dan memperingatkannya untuk bersikap sopan. Membuat Jason tercengang. Linda sadar dia sedang menjadi dirinya sendiri. Segera berubah kembali menjadi lembut dan cepat pergi. Kembali ke rumah, sang kakak memberi daftar upacara keluarga Jason. Memintanya bersiap jadi menantu yang ikut menjalani upacara keluarga. Namun Linda tidak bersedia. Mengatakan dia hanya menggantikan Yasmin mengikuti acara pertemuan. Sekarang menyuruhnya ikut berbagai kegiatan. Kakak tiba-tiba mengusulkan untuk memberi toko. Mendengar ini wajah Linda pun berubah. Lalu berkata serahkan saja padanya. Tak lama tibalah hari upacara keluarga kakek Jason. Ibu mertua membawanya memberi salam kepada nenek Jason. Tak disangka sang nenek berteriak wanita jahat. Putri miliarder ini datang untuk berdoa pada leluhur. Tapi malah dimarahi dan diusir nenek Jason. Meski begitu dia tidak sakit hati. Dia malah berusaha keras menunjukkan dirinya. Jason menghinanya munafik. Dan bermuka dua. Tapi Linda tidak peduli. Dia bilang kalau setiap melihatnya rasanya ingin muntah. Ucapan ini membuat Jason tertegun. Selanjutnya, dia bantu memasak di dapur. Dia mengajari cara memotong ikan. Dia sama sekali tidak seperti nona miliarder. Sehingga para pelayan menyukai menantu ini. Dan Jason yang mendengarnya pun tersenyum secara tak sadar. Kemudian Linda dibawa bertemu dengan nenek. Dan nenek yang pikun ingin Linda menggendongnya di belakang. Pelayan langsung menggantikan Linda. Tapi malah ditendang nenek. Linda yang baik tidak ingin menyusahkan orang lain. Jadi dia menggendong nenek dengan senang. Tapi sedang menggoyangkannya. Nenek tiba-tiba pipis. Kebetulan Jason melihat adegan canggung ini. Tapi Linda tidak peduli. Dia terus menggendong nenek ke kamar untuk ganti baju. Membuat Jason punya sedikit perasaan padanya. Begitu selesai berdoa, Linda juga membantu beres-beres. Tapi saat mengambil papan milik kakek, lampunya berkedip-kedip. Jadi Linda menyalakan korek api untuk menerangi. Tapi tiba-tiba dia terkejut karena kehadiran Jason. Ketika lampunya menyala, mereka saling berpelukan di lantai. Adegan ini dilihat oleh cinta masa kecil Jason. Lalu dia pergi dengan marah. Jason pikir dia sengaja melakukan ini agar Rena lihat. Linda bilang kalau dia adalah korban. Jason pergi dengan kesal. Ternyata Rena adalah sahabat Yasmin. Dan dia juga menyukai Jason sejak lama. Dia bertanya apa Jason akan menikah dengan Yasmin. Jason berkata, keluarga sudah menetapkannya. Apalagi dia juga tidak percaya dengan cinta. Jadi tidak peduli menikah sama siapapun. Rena mengungkapkan perasaannya. Tapi malah ditolak dan begitu dia ingin pergi. Rena langsung memeluknya. Dia berkata, meski tidak peduli. Kenapa tidak menikah dengannya? Jason menoleh dan menemukan Linda yang bersembunyi dan menguping. Dia segera melepaskan pelukan Rena. Linda yang ketahuan kabur dengan ketakutan. Jason tiba-tiba merasa gelisah. Dia menemukan Linda saat dia sedang menyelamatkan kucing. Ternyata ibu kucing ini sudah mati. Linda yang bersimpati ingin mengubur ibu kucing. Dia meminta Jason menggali lubang. Tapi mana mungkin pewaris grup Matahari bisa melakukannya. Tapi di bawah tatapan remeh Linda, dia akhirnya menggali lubang. Tapi tidak bisa. Linda tercengang dengan penampilannya yang bodoh. Dia menggali sambil memarahinya. Apa yang tanganmu bisa lakukan selain makan, mencebok dan menulis? Jason tercengang mendengarnya. Ternyata ucapan nona miliarder ini cukup kasar. Setelah keduanya mengubur kucing, Jason mengantar Linda pulang untuk pertama kalinya. Saat dia ingin menjelaskan tentangnya dan Rena, Linda malah tertarik dengan kencing kucing. Hingga Jason sangat marah. Tidak pernah ada yang berani mengabaikannya. Esok hari, Jason dan Rena kembali ke kantor untuk wawancara. Tiba-tiba muncul seorang wanita depresi dan melempar sebuah tomat ke Jason. Wanita ini hanya kentut saat bekerja. Langsung dipecat oleh Jason. Dia yang putus asa membuat kekacauan di kantor. Dia melempar tomat ke Jason tapi dihadang oleh Linda. Melihat Linda yang kebingungan, Jason tidak berterima kasih. Dan juga menatapnya dengan jijik. Penjaga segera menariknya keluar.
Linda sangat bersimpati dengan penderitaan wanita itu. Sedangkan Jason malah khawatir hal ini akan berdampak pada nama baik perusahaan. Linda menatapnya dengan tegas. Lalu, pergi dengan marah. Rena membawanya ke ruang rias untuk ganti pakaian. Tapi Rena bingung begitu melihat Linda tanpa riasan. Dia merasa wajah Linda agak beda dengan dulu. Linda segera bilang kalau wajahnya sedikit dioperasi, sehingga dia tidak dicurigai. Saat ini, karyawan mall membawa beberapa baju. Linda terkejut karena ternyata itu sahabatnya, Gina. Dia segera berbalik. Tapi Gina tetap mengenalinya. Lalu, bertanya apa dia kesini untuk bekerja. Linda tidak menjawabnya. Rena menegur Gina apa dia tidak mau bekerja. Bahkan tidak mengenali tunangan direktur. Gina berpikir bagaimana bisa. Sahabatnya adalah tunangan direktur. Dia segera meminta maaf. Begitu Linda berganti pakaian, dia wawancara bersama Jason. Mendengar Jason mengarang kisah cinta mereka, membuat Linda merasa jijik. Tapi dia terpaksa harus berakting bersamanya. Setelah selesai, sutradara tahu kalau Yasmin kuliah di jurusan piano. Jadi mengusulkan agar dia memainkan sebuah lagu. Hal ini membuat Linda bingung. Mana mungkin gadis desa sepertinya bisa main piano. Gina yang melihat Linda tidak tenang. Semakin yakin kalau dia adalah sahabatnya. Di hadapan banyak orang, Linda terpaksa berjalan ke piano. Linda minta segelas air untuk mengulur waktu. Gina segera membawakan air, dan juga menatap Linda penuh arti. Saat ini, Linda sangat gugup hingga kakinya gemetaran. Gina sengaja menjatuhkan airnya ke atas piano, sehingga Linda bisa lari dari sini. Lalu, dia mencari Gina ke gudang. Mereka yang sudah lama tak bertemu berpelukan. Gina bertanya dengan penasaran, sebenarnya ada apa? Linda memberitahu permasalahannya pada Gina. Gina menebak apakah mereka berdua anak kembar. Linda segera memotong pemikirannya yang konyol, dan memintanya untuk merahasiakan ini. Begitu keluar, Linda melihat wanita tadi sedang melakukan protes. Begitu memahami bahwa wanita ini sudah bekerja selama 3 tahun di sini. Dia yang yatim piatu masih harus membesarkan 2 adiknya. Maka dari itu dia merokok untuk meringankan bebannya. Linda jadi sangat bersimpati. Dia juga hidup bersama neneknya. Makanya dia memberi wanita ini uang. Tak disangka adegan ini dilihat Jason. Begitu di kantor, Jason memarahinya untuk tidak mengurusi hal begini. Perusahaannya bukan organisasi amal. Linda malah bilang kalau dia bermuka 2. Dan juga robot penghasil uang yang tak punya hati. Begitu memarahinya, dia pergi. Dan akhirnya dia sadar kalau sudah kehilangan kendali. Begitu pulang dia melihat tangan kakak terluka. Dia memeriksanya dengan sedih. Lalu masak untuk makan malam kakak. Dani merasakan perhatian yang tidak ia dapat dari adik kandungnya. Linda menanyakan Yasmin. Kakak bilang dia sedang mengutus orang mencarinya. Esok pagi, Linda meminta cuti sehari pada kakak. Saat jalan-jalan, dia tertarik dengan lomba makan kue di pinggir jalan. Karena hadiahnya besar dia jadi bersemangat. Begitu lomba dimulai, dia langsung pakai tangannya buat makan kue. Tapi dia tidak menyadari mertuanya yang baru lewat. Demi memenangkan televisi, dia melepaskan identitasnya dan ikut lomba. Karena tidak puas makan pakai sendok, Linda makan kuenya dengan tangan tanpa memikirkan image-nya. Kemudian dia menjadi pemenang. Tapi begitu menyadari ibu mertuanya ada di kerumunan, Linda yang takut langsung menggosok sisa kue ke wajahnya. Semuanya kira ini adalah cara merayakan kemenangan yang unik. Saat mertuanya ingin menghampirinya, untungnya Jason datang membawa ibunya pergi, sehingga identitasnya tidak ketahuan. Tapi karena merasa wanita ini familiar, jadi dia menghadangnya di pintu keluar. Sehingga Linda terkejut. Jason memarahinya apa dia gila. Tunangan pewaris kaya, malah mengikuti lomba seperti itu. Linda yang tak punya alasan terpaksa bilang kalau dia tertekan sebelum pernikahan. Jadi, ingin melakukan hal yang tak pernah dilakukan untuk melepas stres. Untuk pertama kalinya, dia minta maaf pada Jason. Tapi Jason yang malas meladeninya pergi dengan Rena. Di mobil, bertanya pada Rena apakah wanita punya ketakutan sebelum nikah. Sebentar ikut lomba makan kue. Sebentar menyayangi kucing liar. Tapi Rena yang mendengarnya merasa aneh. Seingatnya Yasmin tidak makan manis. Dan juga alergi dengan hewan berbulu. Rena merasa ada yang aneh dengan Yasmin. Jadi dia mencari Gina.
dan bertanya apa dia mengenal tunangan direktur. Gina menyangkal dan berkata kalau dia salah orang. Tapi ini tidak membuat keraguan Rena menurun. Di sisi lain, Yasmin dimarahi ibunya habis-habisan begitu pulang. Bilang lomba makan kue yang dia ikuti menjadi pencarian nomor 1. Bagaimana orang akan melihat putrinya nanti? Lalu, masuk ke kamarnya. Menyuruh Linda membuang baju kampungannya dan kucing itu. Dia tidak mengizinkan siapapun mempermalukan citra putrinya. Linda terpaksa menangis sambil memeluk kucing. Kakak meminta maaf atas nama ibunya. Tapi ibu malah menyalahkannya karena adiknya belum ketemu. Bagaimana dengan pernikahannya nanti? Dan bilang, kalau Yasmin adik kandungnya. Pasti dari kemarin sudah ia temukan. Ternyata Yasmin bukan anak kandungnya. Esok hari, Linda membawa kucingnya ke rumah sahabatnya. Kakak tahu dia sedih. Jadi mengajaknya menonton konser. Dan Jason yang pintar bertemu Rena. Dan bertanya mengapa dia menyebarkan video lomba makan kue. Rena malah bilang dia ingin mengambil posisinya. Untuk pertama kalinya, Jason merasa jijik padanya. Dan langsung memecatnya. Dia langsung pergi setelah tahu Linda menonton konser adiknya. Tak disangka dia melihat kedekatan Linda dan kakaknya. Bahkan Linda tidak pernah tersenyum sebahagia itu bersamanya. Kakak tahu kalau Linda suka makan manis. Jadi membelikannya hotdog. Linda terkejut begitu memakannya. Kakak tertawa karena tingkah konyolnya. Jason diam-diam cemburu melihat adegan ini. Jadi dia menghampiri mereka. Dan menyuruh Linda ikut ke konser adiknya. Saat di konser, Linda menemukan kakaknya yang datang dan menyapa. Siapa sangka, begitu dia bersama Jason. Kehadiran Dani menjadi penghalang. Linda tidak sengaja terjatuh. Jeritannya membuat Jason dan kakak menyadari ada bahaya. Jadi mereka berdua secara bersamaan menghampirinya. Direktur yang dingin ini jelas tidak suka keramaian. Tapi dia bersedia menonton konser adiknya demi gadis ini. Linda tak sengaja tersandung di tengah keramaian. Dia terus ditabrak dan diinjak orang di tengah kegelapan. Tiba-tiba seseorang menyelamatkannya. Linda kira itu kakaknya. Tapi ternyata Jason. Melihat keduanya masih bergandengan tangan. Hal ini membuat Jason berpikir kalau dia tidak seperti biasa. Saat dia perlahan mendekat, Linda malah menyundulnya. Untungnya, kakak muncul di akhir. Keduanya juga menonton konser dengan serius. Namun, Linda tidak bisa menahan teriakannya saat melihat idolanya. Tapi dia berhenti ketika Jason menatapnya. Begitu konser selesai, Dev memperkenalkan kakak dan istrinya kepada para penggemar. Kini para penggemarnya menyuruh mereka ciuman. Jason terpaksa menciumnya demi menjaga citranya. Melihat akting Jason, Linda berpikir kalau dia harusnya mendapat piala Oscar. Begitu Jason pulang, dia memikirkan sundulan tadi. Lalu, melihat wajah tampannya di cermin. Apa otak Linda bermasalah? Esoknya, Linda dipanggil mertuanya. Dia tahu video mengenai dirinya yang makan kue itu menjadi topik hangat. Makanya berusaha merayu mertuanya. Dia berhasil merayu ibunya dengan makanan enak. Dan ayah sangat puas dengan menantunya ini. Bahkan dia tidak menyalahkan Linda atas video itu. Tapi malah memujinya. Linda melihat di sana ada catur. Keduanya pun bermain bersama. Wajah keduanya dicoret jadi seperti ini. Ayah mertuanya bermain curang. Kehebohan mereka menarik perhatian ibu mertua. Menegur Linda karena mencoret wajah ayah mertua. Tapi ayah malah bilang kalau ia harus menerima kekalahan. Dan suasana rumah yang sudah lama tidak sebahagia ini. Bahkan menyarankan untuk berfoto bersama. Lalu ayah mertua masih tertawa karena permainan tadi. Ibu tidak mengerti kenapa dia begitu senang. Ayah merasa bahwa sikap Linda sangat ceria. Tapi ibu seketika jadi ragu. Seperti ada sesuatu yang dirahasiakan. Setelah makan, Linda berbincang dengan pelayan. Seingatnya Jason saat kecil sangat aktif. Tapi dia pernah diculik oleh guru kesukaannya saat usia 8 tahun. Sehingga dia trauma. Ketika melarikan diri, dia jatuh sakit. Sejak itu dia tidak dekat dengan orang lagi. Tapi tidak dijelaskan bagaimana ia kabur. Linda yang mendengarnya merasa sedih. Di sisi lain, Rena yang melihat video Jason dan Linda ciuman. Dia marah dan langsung pingsan. Dev menyalahkan kakaknya karena begitu kejam. Karena membuat Rena setiap hari lembur. Sehingga dia pingsan dan kini di rumah sakit. Linda langsung membuatkannya bubur.
Tapi Rena malah dengan tega membuangnya. Linda yang tidak tahu apa-apa terpaksa pergi. Dia tahu dari Gina kalau Rena yang menyebar video lomba itu. Tujuannya untuk menghancurkan pernikahan Yasmin dan Jason. Linda khawatir kalau pernikahannya kacau. Maka bagaimana dengan biaya perawatan nenek? Makanya dia bertekad untuk menjaga posisinya sebagai menantu. Tapi dia tidak tahu kalau Yasmin sebenarnya tidak pergi jauh. Dan ini semua adalah rencana ibu Yasmin, gadis desa yang menggantikan nona miliarder menikahi pewaris kaya. Tadinya dia kira sudah menaikkan derajatnya. Siapa sangka ini adalah rencana ibu anak ini. Ternyata keluarga Jason sejak dulu punya sebuah kutukan mengerikan. Pengantin pertama yang menikah dengan keluarga Jason akan mati pada saat malam pertama. Makanya sejak Yasmin bertunangan dengan Jason, setiap malam memimpikannya ada wanita yang mencarinya. Mengatakan akan mengambil nyawanya saat malam pertama. Makanya ibu Yasmin mencari seorang peramal. Membayarnya dengan mahal untuk dapat rahasia ini. Dan kedua orang yang serakah ini, demi mendapat songkongan dari keluar Jason. Dan takut kutukan itu ada pada dirinya. Makanya mengambing hitamkan Linda. Bahkan saudara tirinya pun tidak tahu. Hari ini Dani datang ke kantor ibunya mengambil berkas. Dan menemukan sebuah struk yang membeli banyak barang sehingga dia agak bingung. Linda yang masih berusaha berakting jadi nona miliarder menerima undangan Rena. Sebelum masuk dia memastikan nama-nama mereka dulu. Begitu duduk, Rena sengaja mempersulitnya. Menyuruh Linda mengajak Jason untuk makan bersama. Tapi tak disangka teleponnya malah dimatikan. Sehingga Rena merasa senang. Saat mereka berdiskusi ingin makan di mana, tiba-tiba Jason muncul dan mengajak semuanya makan bersama. Linda seketika senang. Saat makan, Jason bersikap sebagai laki-laki yang baik, sehingga membuat Rena cemburu. Berkata kalau ia sedang menunggu pria yang ia suka berubah pikiran. Linda hampir saja memuntahkan makanannya karena ucapannya itu. Dia tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Dan matanya melihat adegan menjijikan di bawah meja. Linda tidak lemah. Dia ingin menunjukkannya. Saat selesai makan, semuanya pergi. Rena masih duduk di sana dengan canggung. Ternyata dia sadar kalau sepatunya hilang. Linda sudah membuang sepatunya. Bukan sepatu yang menggelinding di bawah, tapi harga dirimu. Seusai bicara dengan sinis, dia pun pergi. Rena marah dan malu. Linda demi menyembunyikan identitasnya, hanya makan sedikit di restoran tadi. Makanya pergi berbelanja dengan kakak. Tapi dilihat oleh Yasmin. Kakak tak sengaja melihat sosok yang familiar. Tapi dia tidak sadar. Saat mereka keluar, pegawai toko bilang barangnya ketinggalan. Linda bilang kalau dia salah orang. Pegawai itu bilang kalau wajahnya sama. Kakak baru sadar kalau orang itu Yasmin. Dia segera berlalu mencari. Linda juga menemukan orang di seberang yang mirip dengannya. Bergegas menghampirinya. Ternyata ada orang yang mirip dengannya. Linda ingin mencari tahu. Tapi tiba-tiba muncul sebuah mobil. Untungnya, kakak menyelamatkannya tepat waktu. Kini kehilangan jejak Yasmin. Ibunya yang tahu ini langsung menyuruhnya jangan asal keluar. Esoknya, Linda mendapat informasi dari Gina kalau tunangannya bermalam bersama Rena di hotel. Saat ini keduanya keluar bersama. Makanya Linda mengikutinya. Dia ingin tahu apa yang keduanya perbuat. Tapi saat lampu merah. Tapi Linda ketahuan karena warna mobilnya. Jason langsung tahu kalau itu dia. Lalu, sengaja membawanya ke villa di gunung. Jason menyalakan pemanas dan minum teh. Dan Linda kira dia menunggu Rena. Lalu berjongkok di luar untuk bersiap menyergapnya. Tapi Rena tidak muncul hingga malam. Lampu tiba-tiba mati. Linda melihat ke dalam. Tapi tidak ada orang. Jason tiba-tiba mengejutkan Linda. Dan menyuruhnya masuk. Dia bilang kalau dia tidak ada hubungan dengan Rena. Kalau ada pun tidak akan ketahuan oleh orang bodoh. Linda tidak senang mendengarnya. Dia marah dan ingin pergi. Tapi malah ditahan Jason di kasur. Linda yang takut terus berusaha. Dan akhirnya menggigit lengan Jason. Mendengar jeritannya, Linda memarahinya tidak sopan. Jason malah bilang semua orang sama. Jelas-jelas tidak menyukainya. Tapi malah menjeratnya agar jadi menantu keluarganya. Linda terdiam.
Saat di perjalanan pulang, melihat wanita berbaju putih, Linda yang takut kembali lagi ke villa, dan beralasan kalau dia belum makan. Begitu makan, dia menyuruh Jason mencuci piring. Jason yang enggan, tidak sengaja menumpahkan kuah ke baju Linda. Linda terpaksa mencuci bajunya di toilet. Tak disangka dia malah menginjak sabun dan jatuh. Jason langsung masuk begitu mendengar jeritannya. Melihat Linda yang tak bisa gerak, dia langsung menelpon ambulan. Kemudian membantunya pakai baju. Tapi Linda menyuruhnya untuk mematikan lampu dan tutup mata. "Kamu pegang apa?" "Ah, maaf. Tutup matamu. Aku tidak bisa lihat. Tidak ada masalah yang serius." Saat ini Linda ingin ke toilet. Jason mencari kursi roda, lalu menggendongnya ke kursi roda. Hal ini membuat jantung Linda berdetak kencang. Esoknya, Linda bangun dan melihat Jason menjaganya semalam. Dia sangat tersentuh. Setelah sembuh, dia diantar pulang. Danny yang khawatir, berlari memeriksanya. Dia lega setelah tahu tidak ada masalah serius. Linda segera melepaskan genggaman Jason, dan pulang dengan kakak. Esoknya, Jason bilang kalau mereka diundang makan. Linda mana bisa berbahasa Jepang. Jadi dia cari alasan untuk menolak. Mencurahkan isi hatinya pada Gina. Bahkan bilang kalau Jason pernah mengatainya seorang anak kecil. Makanya Gina menyuruhnya mengubah penampilan. Seketika berdandan menjadi gadis nyentrik. Tiba-tiba muncul dua orang penagih utang yang kasar. Linda langsung memukul mereka keluar. Belum sempat senang, Rena datang untuk bertanya pada Gina apa yang terjadi. Dia tidak mengenali Linda sama sekali. Makanya dia langsung kabur. Dia hampir ketabrak saat mau pulang. Ternyata orang itu Jason. Dia membawa kue untuk minta maaf pada Linda. Kata Ibu Yasmin dia belum pulang. Jadi dia menunggu di luar. Linda terpaksa manjat untuk masuk ke kamar. Dan Jason tiba-tiba sadar kalau wanita tadi itu Linda. Dia ke pojok dan berteriak marah. Linda terjatuh karena kaget. Saat pulang, Nona miliarder melihat tunangannya di depan rumah. Makanya dia terpaksa memanjat untuk masuk. Tapi tak disangka malah ketahuan. Dia yang terkejut jatuh menimpa pria itu. Jason menunjukkan tangannya yang terluka padanya. Tapi Linda malah cuma melihat ubinya yang rusak. Jason benar-benar tidak mengerti apa yang wanita ini pikirkan. Dia selalu melakukan hal-hal yang tak terduga. Melihatnya berdandan seperti ini, bertanya, apa dia pergi ke bar? Linda meminta maaf atas kesalahannya. Bilang kalau dia hanya pergi cosplay sama temannya aja. Bahkan masih bertanya apa dia seksi atau tidak. Kehangatan ini tiba-tiba membuat Jason malu. Memarahi kalau pakaiannya aneh. Saat ini, Linda menyadari kue di sebelahnya. Ternyata karena dia pernah bilang suka makanan manis, Jason jadi mengingatnya. Dia senang sekali. Langsung makan dengan rakus. Demi berterima kasih, dia memberi ubi yang tadi jatuh pada Jason. Tapi Jason menolaknya dengan jijik. Tapi karena Linda yang antusias, dia terpaksa mencicipinya. Saat ini, Linda baru sadar tangannya terluka. Dia mengenggamnya dengan sedih. Hingga membuat Jason tidak karuan. Dia segera mengubah topik dan menyuruh Linda membersihkan mulutnya. Melihat tangan Linda yang sangat lucu, Jason langsung menciumnya. Ternyata adegan ini dilihat oleh Danny. Lalu, dia pergi dengan kecewa. Linda mendorong Jason, memarahinya kurang ajar. Tapi Jason malah berkata, kau tidak tahu terima kasih setelah dibantu. Linda berkata, kalau dia menganggap dirinya seperti bawang. Saat ingin pergi, dia melihat Linda yang kedinginan. Jadi dia melepas jasnya dan memakaikannya ke Linda. Setelah mengantarnya pulang, dia pergi dengan puas. Begitu pulang, dia minta pelayan menyiapkan kimchi dan ubi. Setelah itu, dia memutuskan makan dengan ayah. Saat tahu ini direkomendasikan oleh Linda, ayah merasa senang. Esoknya, Linda membawa makanan manis ke kantor. Dia ingin memberi ke Jason dulu. Lalu memberi pegawai yang adli di bawah. Lalu, begitu dengan perusahaan sedang ada masalah. Cincin yang seharusnya dipamerkan di pameran hilang. Begitu tahu, Jason langsung marah pada sekretarisnya. Ia berpikir kalau sekretarisnya tersangka utama. Makanya dia melakukan pemeriksaan padanya. Begitu tahu dia harus merawat ibunya yang sakit dan membesarkan adiknya.
bahkan baru mengajukan pinjaman. Hal ini membuat sekretaris mempunyai motif untuk melakukannya. Tapi dia tetap tidak mengakuinya. Jason yang marah langsung menamparnya. Dia paling tidak suka dikhianati, terutama sama orang kepercayaannya. Jadi sekretarisnya diinterogasi di kantor polisi. Linda yang khawatir juga ikut ke sana. Begitu tahu saat mengambil cincin, dia membantu Gina memungut selembaran. Tapi dia yakin Gina bukan orang seperti itu. Begitu mendengarnya, Linda termenung. Saat mencari Gina, kebetulan dia melihatnya diseret dua preman. Ternyata Gina punya banyak hutang. Karena tidak punya pilihan, Gina terpaksa mencuri cincin itu. Linda tiba-tiba menyerbu masuk. Preman terpaksa pergi, karena melihat wanita yang memukulnya kemarin. Saat ini, Rena yang memeriksa CCTV merasa Linda mencurigakan. Dia menyeringai. Linda merasa kecewa begitu mengetahui masalah Gina. Tapi dia tidak mau sahabatnya di penjara. Makanya dia diam-diam membawa cincin itu ke kantor Jason. Kirain masalah akan berakhir seperti ini. Tapi siapa sangka kejadian ini malah direkam oleh Rena. Rena mencari Jason malamnya, dan menunjukkan videonya. Jelas sekali, Linda yang mengembalikan cincin itu. Tapi malah dijebak sebagai pencurinya oleh Rena. Jason segera menemuinya untuk bertanya. Linda tertegun melihat bukti di video itu. Dia ingin menjelaskan. Tapi Jason yang sedang emosi tidak mau mendengarnya. Dan bilang pernikahan mereka akan dibatalkan. Seusai bicara, dia pergi. Dani menghibur Linda. Bilang kalau dia akan selalu di sampingnya. Tapi ibu Dani sangat marah. Bilang, bagaimana pandangan orang pada anaknya nanti. Apalagi sampai membatalkan pernikahan. Tapi dia memberitahu Yasmin dengan tenang. Bilang kalau pernikahannya tidak mungkin dibatalkan. Bagaimanapun tujuan mereka adalah menghancurkan kutukan keluarga. Sesuai dugaan. Esoknya, ibu Jason menemuinya. Dia tidak menyalahkan Linda. Tapi malah mau pernikahan keduanya dipercepat. Ibu Yasmin sangat setuju. Lalu, dua orang yang punya niat jahat ini saling tersenyum. Ibu Jason menemui Rena. Memberitahunya kalau pernikahan Jason dan Yasmin akan tetap dijalankan. Dia menggenggam tangan Rena dan bilang kalau ini semua deminya. Tapi Rena bilang dia tidak pernah melepaskan Jason. Ibu Jason bilang, meski sekarang sangat menderita, dia tetap harus menunggu. Di sisi lain, persoalan Linda yang mencuri cincin sudah tersebar di kantor. Pegawai memaki Linda di belakang. Gina yang merasa bersalah tidak tahan mendengarnya. Jadi dia mengakui kebenarannya pada Jason. Bing Kie Hai Duo Lin Yi Ge King Bai. Saat ini Linda dan Dani sedang jalan-jalan di supermarket. Bibi supermarket bilang kalau mereka sangat romantis. Linda merangkul Dani dan bilang kalau dia adalah kakaknya. Dani pun termenung. Saat keluar, Linda melihat majalah film. Dan menyarankan untuk nonton dulu baru pulang. Linda memilih film dengan senang. Tapi sebuah panggilan untuk Dani mengganggu kencan mereka. Dani menyuruh Linda menunggunya di dalam bioskop. Dan memberi tiketnya pada Jason. Lalu, dia pergi sendirian. Linda tidak berteriak sama sekali saat menonton film horor. Tapi begitu lampu nyala, dia malah berteriak karena melihat Jason di sampingnya. Hingga membuat orang lain terkejut. Jason bertanya padanya, apa dirinya lebih menakutkan dari hantu. Lalu, mereka berkencan di kafe. Jason cukup malu untuk meminta maaf. Tapi Linda malah mengkhawatirkan Gina. Sehingga Jason cemburu. Dia selalu merasa Linda dan dirinya berbeda. Begitu pulang, dia melihat ibu Yasmin sedang stres sendirian. Dia bilang, keluarga Jason sudah menetapkan tanggal pernikahan. Tapi Yasmin belum ketemu sampai sekarang. Sekarang dirinya pun juga dilema. Dia sengaja tampak menyedihkan di depan Linda. Linda yang polos menghiburnya. Dia bilang akan menggantikan Yasmin. Ibu Yasmin berpikir kalau gadis bodoh ini sangat mudah tertipu. Tapi yang tidak ia duga adalah sebuah video yang diambil seorang wanita. Perlahan mengungkapkan identitas Linda. Rena yang licik menemui pengunggah video untuk mencari bukti. Mereka juga merasa kalau Yasmin dan Linda itu mirip. Rena ingat kejadian saat Gina dan Linda bertemu. Ternyata persoalan piano itu disengaja. Makanya dia menemui Gina dan menyuruhnya berkata jujur. Tapi Gina bilang dia tidak kenal. Lalu, dia memberitahu Linda perihal masalah ini. Saat ini, Linda sedang beramal di panti asuhan.
Sedangkan, demi membongkar identitas Linda, Rena meminta Dev untuk membuat sebuah konser kecil, dan menyuruh Linda bermain piano di sana. Dia terpaksa bilang kalau sudah jarang latihan, jadi tidak tahu mau main lagu apa. Tak disangka, Rena sudah menyiapkan chord pianonya, dan bilang Jason juga akan datang. Sama sekali tidak membiarkannya menolak. Linda segera meminta bantuan Dani. Konsernya akan segera dimulai. Jason dan mertuanya juga duduk sambil menunggu. Sedangkan kakak yang baru datang ingin membunyikan sirene dan mengacaukannya. Saat ini, Linda sedang panik. Tapi dia belum mendengar suara sirene itu. Akhirnya dia memberanikan diri naik panggung. Dia duduk di depan piano, tapi belum memainkannya. Rena menatapnya dengan puas dan bersiap mempermalukannya. Dani yang melihatnya segera mengingatkan Linda. Linda menarik napas, dan tatapannya berubah. Terdengar suara piano yang merdu. Rena tercengang. Mengapa gadis desa ini bisa main piano? Ternyata Ibu Yasmin sudah memberitahu putrinya untuk datang ke panti asuhan, dan menyelesaikan masalah ini dulu. Kalau identitas Linda ketahuan, maka Yasmin tidak bisa menikah dengan Jason. Kakak yang mendengar suara piano tertegun. Dia segera masuk dan memeriksanya. Saat ini dia mendapat pesan dari Linda. Dia menemuinya di sudut. Konser ini pun berakhir dengan baik. Tak ada yang tahu, Linda yang di panggung sebenarnya adalah Yasmin yang sesungguhnya. Begitu pulang, Yasmin mengeluh pada ibunya yang mencari orang pengganti. Tapi kakak mencurigai kehilangannya. Ibu segera menyela dan menyuruhnya membawa Yasmin istirahat. Dan Linda sangat senang atas kepulangan Yasmin yang tepat waktu. Lalu, menemui Yasmin, dan menuliskan kebersamaannya dengan Jason beberapa waktu ini. Saat ingin mengembalikan ponsel, Jason menelpon, mengundang Yasmin ke rumahnya. Linda merasa agak sedih. Ibu Yasmin memberi Linda banyak uang, agar bisa memanfaatkannya lagi nanti, dan mengusulkan untuk membantu Linda membuat sebuah restoran. Linda sangat senang. Namun dia ingin berdiskusi dengan nenek dulu. Saat beres-beres, dia menemukan jas Jason. Dia teringat kebersamaannya dengan Jason. Membuatnya sedikit tidak rela. Esoknya, dia berpamitan dengan Dani. Dia melihat kamar yang kosong, dan mengingat kebersamaannya dengan Linda. Linda yang selalu memperhatikan dan menjaganya. Lalu, ia segera mengejarnya. Namun, Linda sudah pergi. Tadinya Linda ingin menaruh jasnya di resepsionis. Tapi Jason tiba-tiba muncul. Linda yang terkejut langsung bersembunyi di balik meja, dan meninggalkan kandang kucingnya. Jason tahu kalau ini kucing yang diselamatkan saat itu. Dia bertanya mengapa Linda bersembunyi. Dia terpaksa bilang dirinya tidak dandan. Jason mengambil jasnya dan mengingatkannya untuk datang awal malam ini. Linda menatap kepergian Jason. Tadinya dia senang kalau ini berakhir. Tapi hati Linda terasa hampa. Malamnya, Yasmin datang ke rumah Jason. Bibi meminta bantuannya untuk memotong ikan. Tapi nona miliarder ini mana bisa melakukannya. Linda pernah memotong ikan dengan terampil. Tapi karena sekarang sudah bertukar, Yasmin malah takut memotongnya. Bibi pelayan heran karena sebelumnya dia sangat terampil. Yasmin berbohong kalau tangannya terluka, agar tidak ketahuan. Saat berkeliling, ia melihat wajah yang familiar di foto, yaitu wanita yang selalu muncul di mimpinya. Sebelumnya dia juga pernah tanya, tapi tidak ada yang mengenali wanita itu. Saat makan, ayah kira Yasmin tidak enak badan karena makannya sedikit, lalu menyuruh Jason menjaganya. Setelah makan, ayah menemui Yasmin dan bilang ingin balas dendam. Yasmin tertegun. Dia baru menyadari maksudnya adalah bermain catur. Akhirnya wajahnya penuh dengan coretan. Ia terus memaki perbuatan Linda di sini. Begitu pulang ia mengadu dan merasa dipermalukan. Dan Jason tidak bersikap cuek lagi. Dia merasa Jason berubah. Linda pulang ke kampungnya. Dia memeluk nenek dengan senang. Malamnya, dia bercerita tentang apa yang dia alami di kota. Bahkan bilang bertemu dengan direktur yang kejam. Namun, dia tidak bisa tidur karena merindukan Jason. Esoknya, dia termenung di tepi pantai, melihat gelang di pergelangannya. Juga bilang gelang ini akan membawa cinta. Tapi nyatanya dia masih melajang. Dia memarahi dirinya yang mempercayai hal ini. Lalu membuang gelang itu ke pantai. Saat ingin pergi,
Seorang wanita tiba-tiba memanggilnya. Ternyata dua wanita yang pernah ia selamatkan. Dan gelang itu pemberiannya. Linda tidak tahu kalau dia adalah Dewi pelindung keluarga Jason, yang selalu menjaga Jason. Devi memberitahu kalau gelang ini bisa mengabulkan permintaannya. Dia tersentuh dan mengambil gelang itu lagi. Lalu begitu dia memakainya, Dani tiba-tiba datang. Devin memperingatinya kalau apapun yang terjadi, dia yang akan menanggungnya. Linda termenung sambil menatap gelang ini. Lalu dia berlari menghampiri Dani. Nenek menyambut Dani dengan banyak makanan. Setelah itu, Dani bertanya apa dia mau membuka toko di kota. Namun, Linda masih mempertimbangkannya karena nenek. Karena ini tempat asal nenek dan orang tuanya. Ternyata saat dia usia 13 tahun, orang tuanya meninggal karena menangkap ikan. Dani pun langsung menghiburnya. Di sisi lain, Rena menyogok Bibi dengan memberinya banyak alat rias. Lalu dia mengetahui kutukan rahasia keluarga Jason darinya. Rena teringat saat ibu Jason menyuruhnya menunggu. Saat yang saka, ibu Jason sedang membawa Yasmin memilih cincin. Rena juga memberinya kado pernikahan. Bilang kalau dirinya menyerah, dan tidak akan mengganggu hubungannya dengan Jason. Siapa sangka kalau dia bersukacita dengan pernikahan mereka sebentar lagi. Yasmin menemui Jason. Jason bertanya mengapa dia tidak memakai gelang yang biasa dipakai. Yasmin bilang dia sudah bosan jadi melepasnya. Saat pergi, dia menelpon Jason untuk membuat janji foto pernikahan besok. Tiba-tiba ada mobil yang menabraknya. Jason yang mendengar jeritan Yasmin. Jason bergegas keluar tanpa mempedulikan citranya. Saat usia 8 tahun, ternyata dia pernah diculik guru kepercayaannya. Lalu saat dia menyerah dan sekarat, Dewi pelindung tiba-tiba menyelamatkannya. Lalu selalu menjaga di sisinya. Sejak itu dia tidak pernah tulus pada orang. Hingga hari ini tunangannya kecelakaan. Dia jadi mengerti kalau dia mencintai gadis ini. Yasmin menoleh dan melihat Jason yang panik. Ternyata dia suka pada Linda. Ayah menyelidiki kematian istri sebelumnya. Ternyata ada hubungannya dengan supir nenek Jason. Saat yang sama, dia melihat istrinya diam-diam keluar. Begitu masuk dan melihat sepatu merah, dia paham. Dan bertanya apa alasan dia memilih Yasmin sebagai menantu. Karena ingin menghancurkan kutukan. Dan menjadikan Rena menantunya. Dia memperingati istrinya kalau dia tak akan memaafkannya. Kalau berniat jahat pada Yasmin. Siapa sangka, Jason mendengar percakapan mereka. Dia bertanya, ada apa? Dia akhirnya mengetahui, kalau menantu pertama keluarganya akan meninggal di malam pertama karena kutukan itu. Jason tidak dapat menerima kenyataan. Dia yang putus asa datang berdoa. Dia tidak menyangka kalau ketulusannya hampir membunuh Yasmin. Saat ingin pergi, muncul sebuah cahaya. Dewi pelindung muncul. Dia tidak percaya kalau Dewi pelindungnya adalah kutukan. Dewi ini malah bilang kalau kunci menyelesaikan ini ada di tangannya. Di sisi lain, nenek akhirnya setuju Linda membuka restoran di kota. Esoknya, Dani membawanya melihat restoran kosong. Linda melihat-lihat dengan senang. Dani pun turut senang melihatnya. Sebenarnya hari ini dia mau mengungkapkan perasaannya. Saat mereka makan, Dani baru mau mengeluarkan cincinnya. Tapi ibu tirinya malah menelpon dan bilang Jason membatalkan pernikahan. Ternyata, saat Yasmin memilih baju, Jason menemuinya. Dan bilang ingin membatalkan pernikahan. Yasmin tertegun. Dia hampir menjadi nyonya miliarder. Dia yang enggan pun terus memohon. Tapi Jason malah pergi. Ibunya pun tercengang. Dan bertanya apa Yasmin membuat kesalahan. Yasmin bilang, dia bahkan baru kembali. Kalau adapun itu perbuatan Linda, sehingga Jason membatalkan pernikahan. Tiba-tiba ibunya tersenyum. Tadinya dia kira tidak punya alasan untuk meminta bantuan Linda lagi. Tapi sekarang dia bisa menyuruhnya membereskan ini. Dia menyuruhnya mencari tahu alasan pembatalan nikah ini. Dani pun melindungi Linda. Dia menyuruh Yasmin untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi dia bilang dia sudah berusaha. Dia bilang tidak ingin menikah. Linda pun tidak mau menyulitkan Yasmin. Dia memutuskan bertemu Jason. Di sisi lain, Jason memberitahu keputusannya. Lalu ibunya bilang kalau pernikahan bukan main-main. Bagaimana bisa membatalkannya? Jason tahu keinginan ibunya. Dia sengaja bilang, kalau begitu aku menikah dengan Rena saja.
Lalu ibunya menelpon Ibu Yasmin. Bilang, kalau pernikahannya tetap berjalan. Sesuai dugaan Ibu Yasmin, mereka tidak ingin hal ini terekspos.